Saya cuma mau ngasih contoh, orang kalau punya Allah itu nggak repot. Saya misal, klik subscribe dan like video ini sekarang juga dan komentar. saya cuma mau ngasih contoh, orang kalau punya Allah itu nggak repot. Saya misalnya, sahabatku dimanapun tuh berada, karena saya lagi ngomong sama anak SMK, jadi ya contohnya begini. Nah sekarang saya mau ngomong sama yang di luar sana, boleh? Karena ini banyak juga yang nonton ini, ya yang ikut ngaji bareng banyak. Alhamdulillah. Matahari bukan muncul, semakin sembunyi. Setelah 10 menit mataharinya semakin sembunyi, maka terbukti anak-anak SMK Letris memang punya kekuatan jiwa yang sejati. Tak bergeming dengan ucapan Habib Novel Ali Idrus walaupun tadi ketar-ketir. Tapi saya nggak pernah menyerah. Matahari, kita buat perjanjian baru. Saya nggak boleh berhenti ngomong, padahal saya paling nggak suka ngomong, tapi kalau udah ngomong nggak pengen berhenti. Boleh dilanjut? Yakin? Pilih panas atau hujan? Coba yang pilih panas angkat tangan. Yang pilih hujan angkat tangan. Yang pilih begini saja angkat tangan. Ya sudah, ya Allah, Engkau mengetahui pilihan hambamu. Hidup itu harus berani mengutarakan isi hati. Iya, nggak terwujud, nggak jadi masalah, tapi berani. Jangan kebanyakan mikir. Yang penting halal, yang penting halal. Saya mau ngasih contoh buat sahabat-sahabat. Saya nggak punya uang. Ini kasus yang paling mudah, urusan duit. Jadi urusan duit itu urusan yang paling mudah dan paling hina. Ya, paling mudah dan paling hina. Karena cuman angka. Yang membuat saya heran itu, nasallahu alaihi wa naudzubillah min dzalik, angka kok bisa membuat orang stres. Angka cuman dari 1 sampai 9. 1 sampai 9. Kalau nggak ada 0, Masya Allah, itu semua angka nggak ada artinya itu. Betul ya? Ini ilmu angka. Kalau nggak ada 0, itu semua angka nilainya kecil. 1 tanpa 0 tetap 1. 9 kalau dikasih 0, tergantung 0-nya mau di mana. Kalau 0-nya di depan, 9 itu kecil. Tapi kalau 0-nya di belakang, 9 jadi besar. Jadi 90. Dalam ilmu matematika, 0 itu sebetulnya ada atau tidak? Nggak ada ya? 0 itu nggak ada. Aneh ya? Sesuatu yang nggak ada kok bisa jadi besar ya? Sesuatu yang nggak ada kok bisa jadi dibutuhkan ya? Maka di situ pelajaran buat kita semua. Kalau kita mau besar, maka kita harus menjadi tidak ada. Ya, menjadi tidak ada. Udah, yang paham, yang belum paham nggak usah paham. Ya, jangan paksa dirimu paham. Kadang-kadang yang paham hanya orang-orang yang ditakdirkan paham. Nah, kalau kita nggak paham, ya alhamdulillah sudah sadar dirinya nggak paham. Yang ngeri kalau nggak paham, tidak sadar dirinya nggak paham, kemudian paham. Nah ini yang mengerikan luar biasa. Uang nih, saya nggak punya uang. Tapi saya pengen, karena mau diusir dari kontrakan. Bukan mau ngontrak, pengen beli rumah, diusir dari kontrakan. Hatinya suntuk, gak tenang. 2 hari lagi akan diusir dari kontrakan. Ini dialami kakek saya almarhum. Kakek saya wafat umur 93 tahun. Waktu umur kakek saya sekitar 89, ya sekitar 89. Ngontrak, kakek saya itu hidupnya secara ekonomi super miskin dan susah, super. Tapi nggak pernah wajahnya cemberut, nggak pernah wajahnya lesu, nggak pernah wajahnya suntuk, bahagia. Dan yang datang ke rumah kakek saya itu orang yang super susah juga. Jadi orang susah ketemu orang susah. Tapi alhamdulillah, kalau ketemu kakek saya nggak ada yang susah. Duduk nggak susah, pulang susahnya juga
hilang. Makasih. Makasih. Mulai datang dia. Halo. Lanjut nggak? Lanjut ya. Hujan atau panas? Pakai angin atau tanpa angin? Mau angin? Ya tinggal ngomong, ya Allah kirim angin. Enak kan ya? Tuh. Udah. Mau lagi? Angin lagi. Mau lagi? Pakai ribut gak anginnya? Jangan ya, jangan pakai ribut. Lanjut boleh? Akhirnya bibi saya ngomong ke kakek saya, Abah, ini kontrakannya habis, gak boleh diperpanjang. Jadi bulan depan harus keluar. Sementara kakek saya nggak punya tabungan, ayah saya juga nggak punya uang, bibi saya nggak punya uang, dan orang kaya juga nggak mau deket keluarga kami. Yang deket biasanya orang yang susah. Apa jawaban kakek saya? Ala bidzikrillah, hanya dengan ingat sama Allah jiwa tenang. Yang muncul dari lisannya kakek saya ke bibi saya itu bukan begini, mikiro, berpikir kamu kan yang anak, saya udah 89 tahun, kamu kan masih muda, harusnya kamu yang berjuang cari kontrakan, berjuang cari hutangan, berjuang cari duit. Kakek saya nggak ngomong begitu, kalimatnya santai begini, kamu kira Allah tidur apa? Kamu kira Allah tidur apa? Allah tuh nggak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah nggak ngantuk, Allah nggak tidur. Artinya Allah tahu kamu nggak punya duit. Allah tahu kamu akan diusir dari kontrakan. Allah tahu kamu butuh rumah. Yang menarik kalimat selanjutnya dari kakek saya. Kalimat selanjutnya apa? Jangan khawatir, rumah ini nanti jadi milikmu. Lah mau bayar kontrak aja nggak bisa, kemudian kontraknya juga mau diambil sama yang punya, mau diusir. Cari kontrakan itu syaratnya harus bayar kontan 2 tahun. Kok justru jawabannya adalah jangan khawatir, rumah ini nanti jadi milikmu. Rumah ini nanti jadi milikmu. Hasilnya apa? Besoknya yang punya rumah datang, Habib, mohon maaf, ini kontrakan nggak bisa diperpanjang karena mau saya jual, dan ini saya bawa calon pembelinya untuk lihat-lihat rumahnya, izin. Datang calon pembelinya, lihat rumahnya cocok, langsung dibayar hari itu juga. Kemudian yang punya rumah tadi ngomong ke kakek saya, ya ini Habib yang beli rumah saya fulan ini. Terus kakek saya nanya, boleh nggak saya kontrak dulu? Jawaban yang punya rumah, tidak jadi masalah Pak, saya beli bukan untuk saya tepati, tapi untuk investasi, jadi silahkan dipakai dulu. Masya Allah, masalah pertama selesai. Betul, masalah pertama selesai. Nggak lama setelah itu dapat rezeki, bisa bayar kontrak, masalah selesai. Nggak lama setelah itu kakek saya meninggal dunia. Nggak lama setelah itu bibi saya menikah. Gak lama setelah itu suaminya bilang, rumah ini aku beli hadiah buat kamu. Disitulah saya tersenyum dan saya ngomong, dulu kakek pernah ngomong, jangan khawatir, rumah ini nanti jadi milikmu. Nanti jadi milikmu. Tenangnya ini loh, seorang pria usia 89 tahun ketika menghadapi masalah mau diusir dari kontrakan, gak punya uang. Dan gak punya sandaran orang kaya, gak punya tempat untuk berhutang, gak punya barang untuk dijual, gak punya apapun, tapi hatinya punya Allah subhanahu wa ta'ala, gak ragu pada Tuhannya yang jelas nyata faktanya maha kaya ada di hadapan kita. Semua ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau baru seseorang pamer rumah, kita jadi temannya, kita nyaman. Seseorang pamer mobil, kita nyaman. Seseorang pamer kekayaan, kita nyaman. Allah pamer segala-galanya, kita masih ragu kepadanya. Ngeri saudara-saudara. Jelas semuanya?
Alhamdulillah saya masih bisa teriak. Saya kira udah gak bisa. Ternyata masih bisa teriak. Jelas? Sekarang nggak pakai teriak. Tadi lagi bersemangat. Saya mau nanya ke mbak-mbak ya, boleh ya? Ada seorang naik mobil Porsche, apa tulisannya itu ya? Tulisannya itu Porsche itu ya. Warnanya merah putih. Begitu digas, mobilnya murah atau mahal? Mahal. Terus parkir ke rumahnya. Ternyata rumahnya luasnya 2 hektar. Masya Allah. Masuk rumahnya nggak usah pakai teriak-teriak, buka pintu. Mobilnya mendekat, pintunya buka sendiri. Kemudian masuk, ya, itu kanan kiri kebun yang indahnya luar biasa. Ternyata lampunya semua itu terbuat dari emas. Lampunya semua terbuat dari emas. Kita diajak orang tadi, diundang, yuk ke rumah saya, naik mobil saya, diantarkan. Sampai rumahnya, lantainya, atapnya, semuanya, Masya Allah, menunjukkan kekayaan yang luar biasa. Kemudian lagi duduk, orang tadi terima telepon. Halo? Oh iya Pak Presiden. Ya, kita mau makan siang jam berapa? Presiden tahun 5000 Masehi ini. Ya, tahun 5000 Masehi. Ternyata temennya dia presiden, makan siangnya sama presiden. Saya mau nanya, kalau kamu punya temen yang kekayaannya semacam itu dan dia pamer sama kamu, terus dia bilang butuh apa-apa minta sama aku, ngomong sama aku, tenang atau enggak tenang? Tenang atau enggak tenang? Tenanglah ya, temennya kaya raya. Nah sekarang Allah Ta'ala ini pamer sama kita, kurang apa pamernya? Lah kok kita nggak bisa lihat nih tunanetra model apa kita? Allah pamer matahari, planet, jagat raya, pohon, lautan, gunung, semuanya ditunjukkan. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, semuanya milik Allah. Allah katakan, aku maha kaya, mintalah sama aku. Kita kebanyakan mikir, apa dikasih ya? Masa sih? Mana mungkin? Apa iya? Masya Allah. Rugi atau nggak rugi? Saya nggak mau seperti itu. Saya mau buat hati saya tenang karena saya punya Tuhan yang maha bisa, maha kuasa, maha segala-galanya. Jelas semuanya?